Meneruskan pengajian kita, ini masih meneruskan tentang doa-doa dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Wa yaqulu 'inda sabahi wal masa'i Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika atau abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'. Jadi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Saddad ibn Aus itu wa a'udzubika min syarri ma sana', itu di belakang. Nah, dalam riwayat yang lain susunannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi atau wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini termasuk yang disunnahkan ya untuk kita baca di waktu pagi dan di waktu malam. Paginya kapan? Ba'da subuh sampai zuhur. Mulainya sampai zuhur. Sampai zuhur dan kemudian asar. Malamnya kapan mulai bacanya? Ba'dal asar sampai subuh. Jadi ini doa siang malam. Baca. Apal. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Jadi kata Rasulullah faedahnya itu yang baca ini tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Orang baca ini itu insya Allah masuk surga. Nah, kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Dinamakan Sayyidul Istighfar atau pimpinan istighfar karena memang di sini bukan hanya terbatas kepada sebuah pengakuan kita akan segala dosa dan keburukan yang kita perbuat, tapi redaksi Sayyidul Istighfar ini mengandung pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah dan Allah itu Tuhan kita. Terkandung di dalamnya sebuah pengakuan akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia dan kuasanya Allah atas setiap hamba-hambanya. Jadi kalau mau ngebuat Allah Subhanahu wa ta'ala senang, sayang sama kita, lalu bahasa Betawinya bikin Allah girang, jangan ditinggalin ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diampuni dosa kita sebesar apa diampuni. Makanya ini dinamakan Sayyidul Istighfar karena di sini ada satu ya pengakuan kita kalau kita ini udah banyak salahnya, nikmat yang hanya Allah yang memberikan kepada kita
itu kita tidak gunakan dengan baik, justru bukan buat ibadah, tapi justru buat maksiat. Nah, dalam Sayyidul Istighfar ini kita akui, maka Allah akan ampuni segala dosa kita. Nah, baca ini ba'da subuh dan ba'da maghrib, ba'da subuh atau ba'dal asar. Ba'da isya juga boleh, pokoknya malam. Jadi siang sekali, kalau mau 3 kali silakan, malam juga sekali atau 3 kali, amalin terus-terusnya. Nah dulu yang buku kita bagiin tuh udah komplit sebenarnya, masih ada Pak Jumzaki yang hijau tuh baca. Nanti kita mau cetak kecilin yang muat ukuran kantong, makanya dibaca Pak. Zaman sekarang itu luar biasa Pak, pentingnya doa. Makanya doa mukul ibadah, afdhalul dzikri ad-doa. Ya, doa itu afdhalul ibadah, afdhalul ibadah ad-doa. Ibadah yang paling mantap itu doa. Mananya paling mantap ya iya, karena hubungannya langsung kita ke Allah. Ya namanya juga orang minta kan langsung. Kalau sholat bisa khusyuk bisa enggak, kalau doa mah kalau bener-bener kita minta langsung nyambung, langsung khusyuk. Makanya kalau orang doa kagak khusyuk kagak bakal diterima. Sama sebenarnya mas sholat juga, kalau sholat kita kagak khusyuk kagak diterima Pak. Fatihah sama Fatihah baca, otak mau kemana kagak diterima. Lah sama doa. Doa kita banyak panjang banget, ini kagak udah khusyuknya gitu kan. Mulut membaca, pikiran mau kemana nggak diterima. La yaqbalullahu du'aan min qalbin ghafilin. Allah nggak akan menerima, kata Rasulullah, satu doa yang berangkat dari hati yang lalai. Maknanya apa? Tuh doa hanya dibaca di mulut. Dia khusyuk kagak? Dia paham kagak apa yang diminta? Maka saya sering berulang kali, terutama kita-kita nih yang udah yang main di masyarakat. Itu kalau doa, kalau kita nggak paham, tanya sama yang paham. Kalau kita nggak paham, tanya. Doa buat ini apa? Doa buat ini apa? Jangan ngikutin yang ada. Kalau ngikutin yang ada, udah bukan serabutan, apa aja itu dibaca, banyak banget. Doa kematian, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Makanya banyak doa kita, tapi ngenanya kurang. Nah, kalau lagi kematian mah jangan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ini lagi doa buat orang mati, maka nggak ada yang banyak Pak. Makanya kayak ustad-ustad kalau dia kagak paham tanya. Kalau doa buat pindah rumah apa? Tanya. Kalau doa kematian apa? Kalau doa umum apa? Kan gitu. Nah setelah kita pahami itu, ya doa-doanya, pahami juga arti-artinya. Biar orang yang mengaminkan doa kita dan kita yang baca, itu kita paham apa yang kita minta. Banyak doa lama, sampai 5 menit kan doa lama Pak. Segala apa jadi minta. Dia lagi kematian doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Ya kalau bicara salah hukumnya mah ya kagak salah, orang doa di mana juga boleh, cuman kagak pas Pak. Ini lagi kematian, bukan lagi minta bini soleh, anak soleh. Kecuali lagi akekahan, pas tuh begitu. Makanya pahamin tuh doa yang kita baca. Makanya nih ustad-ustad biar paham. Yang kadang-kadang bukan ustaz aja, yang udah kiai juga gak ada pahamnya, apa aja segala baca doa. Ya itu. Doa mah, lihat, harus kondisional kalau doa mah. Doa yang sifatnya jama'i yang diaminkan harus kondisional. Jangan lama-lama. Ini pagi sore nih, nah
Yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim min hadis Abi Hurairah, ini amalan pagi dan petang. Subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin. Tuh amalin tuh. Jadi habis subuh subhanallah wa bihamdi 100. Habis asar atau habis maghrib subhanallahi wa bihamdi 100. Ayo Pak, udah zikir-zikir, apalagi yang udah tua-tua nih. Oi, ini banyakin subhanallah. Dan itu pengaruh sekali tuh buat hidup kita. Jadi hati yang basah itu, yang hidup itu, yang sadar itu adalah hati yang selalu disirami dengan zikir. Subhanallah, astagfirullah. Nah kita ini, jadi ini Pak, yang begini-begini wiridan, memang disunahkan oleh Nabi. Jadiin wiridan kita gitu. Ciptakan biar kita itu nggak enak ngerasa masih ada yang kurang kalau belum kita baca doa-doa ini. Subhanallahi wa biham 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Ini cara Allah Pak, maka ini sering kita sampaikan. Ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar doa-doa Nabi untuk umatnya itu semuanya tercapai. Rasulullah tuh nggak tanggung Pak, minta surga buat kita itu Firdaus Pak. Surga kedua dari 100 level surga. 99. Jadi kan ngitung levelnya dari mana? Dari atas ya. 1 surganya Nabi. Yang kedua Firdaus. 3, 4, 5, 6 sampai 100 tingkatan surga. Nabi itu Pak, mintanya sama Allah nggak tanggung-tanggung. Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alul firdaus, kata Sayyidina Muhammad dalam riwayat. Kalau kau minta kepada Allah surga, maka mintalah Firdaus. Nggak tanggung-tanggung Pak, disuruh minta Firdaus. Emang disunahkan kita ya Allah, Allahumma inna nas'alukal firdaus ya Allah. Nah, kalau kita doanya di sepertiga malam habis sholat ikhlas nangis, kita mintanya diterima apa mau Allah. Oh, berarti apa? Dia masuk Firdaus. Nah syariat ini hanya ditetapkan buat Rasulullah, buat kita sebagai umatnya. Nah terus kayak baca-bacaan kayak begini, kata Nabi, subhanallah itu apa? Yamla'ul samawat, yamla'ul mizan dalam riwayat yang lain. Sekedar seorang hamba dari umat Sayyidina Muhammad membaca subhanallah, itu yamla'ul mizan, timbangan penuh Pak. Jadi bapak-bapak nih, ibu-ibu ada baca subhanallahi wa bihamdi, itu timbangan penuh. Ini kan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat Rasulullah agar kita ini masuk dalam doa-doa Nabi yang kelak akan diangkat derajat kita karena mengikuti derajat Nabi yang Allah berikan. Nabi itu kan nanti di sana dikasih derajat yang Allah nggak berikan kecuali kepada Rasulullah. Maqamam mahmuda. Itu udah pasti. Itu pasti. Binasil Qur'ani wa sunnah. Lah kalau udah pasti begitu, kenapa kita disuruh doa? Kalau habis azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhlifun. Kenapa kita disuruh? Biar kita ini diikut sertakan oleh Allah
Ya enggak. Diberikan derajat yang tinggi karena mengikuti derajat tinggi yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Kalau Rasulullah mah pasti Pak, antum semuanya nggak doa habis azan nggak ngaruh, itu udah pasti. Allah berikan kepada Rasulullah derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia. Tapi kenapa? Nah, kalau kita doa itu buat kitanya. Dulu siapa yang naruh saham nih? Gitu Pak. Siapa dulu yang naruh modal di dunia? Kan ketahuan Pak. Haji Rahmat naruh modal terus, kalau habis azan nggak pernah berhenti doa terus. Nah itu dihitung nanti. Siapa yang naruh modal dia metik lah. Yang kalau kagak pernah naruh modal mah jangan ngarepin Pak. Nggak naruh modal, nggak naruh saham, nggak naruh apa-apa, minta jatah lah. Apa yang lo tanam? Bener nggak kira-kira? Oh. Itu ampun, amalin dikit-dikit. Ambil nungguin nasi uduk gitu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kalau orang udah rajin wiridan kayak begini rutin, itu insya Allah yang namanya orang jahat, orang iri, sampai dengki, iseng, udah gak bakal. 1000% udah enggak. Jadi gak usah khawatir. Karena di Jatiwaringin, bukan Jatiwaringin, di beberapa daerah sekitar Bekasi ini masih banyak juga praktek-praktek kayak begitu. Santet telur, kita buka apa sih namanya? Kalau yang pakai pucung tuh, pucung gabus, kita buka ikan toto, ikannya hidup mangap. Masih ada Pak di daerah Bekasi yang model begitu. Ya kalau kita kosong-kosong, modelnya memang bangsa malas zikir, kena. Kenapa memang? Karena sholat kita belum jadi tameng. Karena sholat kita belum jadi tameng. Emang sholat yang jadi tameng itu apa? Sholatnya benar. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki. Emang benar-benar Pak, hatinya udah diserahin buat Allah. Kalau yang sholatnya mantep Pak, nggak bakal kegoda, nggak bakal bisa kemacem-maceman. Lah kok itu dia sembahyang tetap kena, sembahyangnya belum beres. Nah makanya untuk sampai kepada sholat yang beres, hati kita dulu kita tenangin, caranya baca-bacaan. Nah selain memang bacaan-bacaan ini bisa menenangkan hati, ini juga memberikan pelindungan kepada seluruh badan. Seluruh badan kita, seluruh keluarga kita, anak istri kita, seluruh keluarga kita, seluruh usaha kita aman. Dah. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Terus bima rawahu al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailah, termasuk juga yang disunahkan dibaca di waktu pagi dan di waktu malam. Qul huwallahu wal muawwidzat thalatsa marratin. Biasain kalau habis subuh baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Aman banget. Siap nggak nih? Ayo. Pokoknya niatnya begini aja dah. Ini gue udah tua, kalau kagak begini-begini amat payah ntar gue mati. Begitu aja deh, jadi kedorong. Atau kalau yang masih mudah-mudahan gue udah sakit-sakitan ini ntar mati gitu. Jadinya semangat. Jadi qul huwallahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca habis subuh. Duduk dulu apa sebentar, apalagi kalau kayak sholat di rahmatullah. Habis sembahyang, wiridan habis sholat yang subhanallah 33 kali, qul huwallahu, al-falaq, an-nas, ayat kursi kelar. Habis itu udah minggir baca di pojokan. Tahan jangan sampai kentut. Terus sudah kelar semuanya, zikirnya, baca Quran, suruk, sembahyang 2, sama aja pergi haji, pergi umroh, nggak dikurangin dikit pahalanya. Makanya bagi orang yang kagak kuat haji, nggak kuat umroh, kagak punya duit, itu caranya begitu, sembahyang subuh jamaah, habis jamaah jangan pulang wiridan, sampai matahari terbit, suruk,
Tunggu sebentar, sholat 2 rakaat. Itu kata Nabi pahalanya sama orang haji sama umroh, nggak dikurangin. Mati belum haji, emang gak mampu, gak dosa. Lah di sana tahu-tahu pahala hajinya banyak, tiap hari dia main, bukan tiap tahun. Haji berapa tahun sekali? Tahun. Umroh per 3 bulan. Kalau umroh mungkin bisa sesering mungkin. Nah kalau umat Nabi Muhammad mak umroh hajinya tiap hari. Catatannya masuk haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji. Kalau orang kaya, bener gak? Apalagi orang kayanya bangsa kagak ngaji, emang hajinya ria. Nauzubillahimin. Nah kalau kita mau sembahyang subuh begitu, hajinya sempurna itu Pak. Hajinya sempurna kayak orang haji bener-bener, kayak orang umroh bener-bener pahalanya. Makanya kalau ada yang meninggal belum haji dan dia sering lakuin istiqomah habis subuh kayak begitu, ya dan nanti di akhirat kaget ya, boleh ini haji dari mana saya? Oh subuh. Sembahyang subuh berjamaah. Tuh. Nah, ingat nggak tuh? Allahumma anta rabbi 1. Kalau lupa, udah dah nanti saya cetak lagi dah. Kalau kemarin buku udah dikasih dibuang, yang pikirannya kagak, udah dikasih gratis dibuang lagi. Ya, atau jamaah ada yang belum punya, nanti insya Allah kita cetakin lagi, kita bagi gratis lagi. Ya, kita bagi, hilang lagi mampu angguran. Iya, makanya mau sama Pak. Ya caranya begitu, caranya harus ada maksain di awal-awal, maksain. Ntar kalau udah paksain sekali, 2 kali berat, 3 kali, 4 kali, kesononya terus enak udah. Akhirnya kita ngerasa kalau belum baca ini belum tuh udah cakep banget itu begitu, istiqomahin dah. Baca. Nah terus, bima rawahu al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min tariqi an Sahli bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Pagi dan malam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dah 3 kali. Terus bima akhrajahu at-Tayalisi wa Ahmad wal Bukhari fi Adabil Mufrad wa Tirmidzi wan Nasa'i. Nah, ini juga termasuk yang disunahkan. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Ya, wa huwas samiul basir. Tala samarrat. 3 kali baca. Yang baca ini Pak, yang baca ini tuh nggak bakal kena bahaya apapun, nggak bakal kena bahaya apapun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru, dengan nama Allah yang tidak akan ada bisa membahayakan sesuatu apapun di langit dan di bumi, dengan nama Allah. Racun juga kalau kita kagak tahu, kita minum udah baca itu atau mau minumnya baca itu, nggak bakal. Dan ini udah banyak yang coba, tapi jangan segala udah tahu itu racun pakai baca, itu mah diomelin lagi sama Allah. Haram hukumnya kalau udah tahu nyoba-nyoba ilmu itu nggak boleh. Kalau kita nggak tahu nih, nggak tahu disediain diracunin, kita Bismillahirrahmanirrahim, atau paginya udah baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'. 3 kali. Nggak apa-apa, aman. Yakin bacanya, makanya artinya itu dipahamin. Jadi kalau baca itu sadar gitu, dengan nama Allah yang tidak ada bahaya, dengan namanya sesuatu apapun di langit dan di bumi. Nah kalau masih ada yang bahaya berarti Allah bohong Pak. Tapi bagaimana? Oh mustahil Allah bohong.
Makanya kalau doa ini banyak banget yang nyoba udah Pak. Artinya bukan banyak dia sengaja ini racun diminum, bukan. Dikerjain orang, diiniin orang, toto kok kagak ngapa-ngapa. Iya. Gitu. Nah kalau Nabi dikasih mujizatnya itu daging bisa ngomong, kalau Nabi dikasih mujizatnya dagingnya ngomong. Aku ada racun, jangan kau makan. Dilepai namanya. Cuman liurnya sempat masuk. Kalau Nabi kurang sehat, ambruk Nabi. Walaupun sekedar liur. Karena racunnya itu amat banget mematikan. Nah untuk kita diajarin doanya. Bini kita iseng di rumah nih, biar dia takluk, biar duitnya dikasih gua semuanya. Bini kita misalkan baca ini gak bakal kena. Nah, ada bini kita minta duit mulu. Di bini mah kita kagak baca doa ini, gua minta duit mulu. Bener enggak? Salah sama roh. Nah terus, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya, bi kasri shin ma iskan ra wa ruya bi fathihima. Ya. Bisa wasaraki, ya bisa wasyirki. Aduh, Allahu Akbar. Baca tuh doa Pak. Nah, tandain tuh sampai situ. Mana bukannya lagi? Tuh, paham ya Pak? Ayo silakan yang mau doa.